Suami bunda selingkuh. Dan parahnya, suami itu lebih percaya sama pelakor dan membelanya. Atau mungkin suami bunda di sini justru sering menyalahkan bunda demi membela selingkuhannya. Oke, tenang saja bun ya. Bunda bisa lakukan tips saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, kalau bunda tadi sering menjawab iya, ya maka bunda nggak sendirian. Klien-klien saya yang diselingkuhi suaminya juga mengalami hal semacam ini. Nah, jadi ini pengalaman yang sangat wajar bun. Bahkan ada klien saya, ya sebut saja namanya Bunda Mita dari Bandung ya. Suaminya di sini selingkuh dan sering memuji-muji selingkuhannya dan menjelek-jelekan beliau. Ya, sakit sekali rasanya diperlakukan seperti itu. Tapi beliau punya tekad kuat untuk mengambil kembali hati suaminya. Makanya waktu itu beliau memutuskan untuk mengikuti bimbingan sama saya. Nah, lalu gimana sih cara menghadapi kondisi yang semacam ini? Yang pertama, kita harus tahu dulu bun, penyebab mengapa suami itu lebih membenarkan dan membela pelakor daripada kita istri syahnya. Yaitu suami dengan segala selera ego dan hawa nafsunya selalu lebih condong pada siapapun yang bisa membuatnya itu senang dan nyaman. Ya nggak peduli dia benar atau salah, yang penting mana yang bikin dia itu senang, nyaman, dan puas secara batin, ya itu yang dia pegang habis-habisan. Nah itulah kenapa ketika suami ini dikasih tahu, diceramahi, dinasehati, itu semua tuh nggak akan masuk ke hatinya. Yang ada ya dia malah makin marah. Kenapa? Karena itu tidak sejalan dengan hawa nafsu dan egonya. Nah, lalu caranya gimana dong bun kalau sudah seperti ini? Yang pertama, tenangkan diri dulu bun. Ya, saya paham ini memang nggak mudah. Ya, ketika yang selama ini ya kita percaya di sini malah selingkuh, bahkan lebih membela wanita lain, itu pasti rasanya nyesek ya bun. Bawaannya tuh pengen banget emosi terus. Tapi kalau kita emosi akan makin sulit untuk mendapatkan hati suami kembali. Kenapa? Karena ketika kita emosi, itu aura bunda jadi serba negatif. Dan ketika aura bunda ini ketemu dengan aura suami yang berselingkuh, aduh itu energi auranya akan bertabrakan. Ego, ketemu ego, akhirnya berantem terus. Ya makanya klien saya biasanya saya bekali wirid. Ya, misalnya dengan tasbih Karamah Ar-Rahman sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus membersihkan aura rumah tangganya terlebih dulu. Nah, karena kalau nggak diimbangi ikhtiar seperti ini ya akan sulit sekali. Ya, ketika aura bunda sudah kembali positif, aura rumah tangga bunda sudah lebih terang ya berkat amalan wirid tadi, ya bunda bisa pelajari baik-baik. Nah, kira-kira gimana sih cara ngomong yang lebih masuk ke hati suami? Nah, karena suami bunda ini ya kasusnya sudah dipengaruhi pelakor, maka ada baiknya bunda pelajari cara pelakor mempengaruhi dan menguasai hati suami bunda. Ini bunda bisa amati tutur katanya nih, caranya memperlakukan suami dan sebagainya. Nah, lalu kemudian yang ketiga, kalau bunda ingin didengar suami, bersikaplah sedikit cuek soal perselingkuhan suami dan fokuskan diri bunda untuk seolah-olah selalu mendukung apa kata suami. Nah, seolah-olah ya bun, bukan berarti bunda mengizinkan suami untuk terus berselingkuh, bukan. Tapi tunjukkan lewat sikap yang lebih banyak mendukung dan satu suara dengan suami. Ya, lebih sering setujunya itu daripada enggaknya. Lebih sering apresiasinya daripada kritiknya. Nah, ini untuk apa? Supaya bunda dan suami di sini bisa kembali sefrekuensi. Sehingga suami akan merasa lebih nyaman kembali sama bunda. Kalau sudah di titik ini, saran saya, bunda tetap istiqomahkan amalan wirid tasbih Karamah Ar-Rahman tadi sambil bunda ya terus lakukan aktivasi energi positifnya tiap selesai sholat. Nah, begitu suami di sini sudah mulai enak ya, mulai terbuka untuk diajak ngobrol. Nah, baru bunda ungkapkan keberatan bunda soal selingkuhannya. Dan biasanya langkah ini antara
perlu dan nggak perlu ya. Karena ada juga klien-klien saya yang hanya fokus melakukan tips saya tadi dan belum sempat mengungkapkan unek-unek soal perselingkuhan suami, tapi tahu-tahu suami udah putus duluan dari si pelakor. Nah, oleh karena itu, kalau Bunda merasa ada di fase yang separah ini dan butuh bimbingan ikhtiar secara intensif dan profesional, Bunda bisa menghubungi Mbak Dinda melalui nomor yang ada di sini. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.